Seorang anggota Karang Taruna meninggal dunia setelah tidak sengaja tertembak senapan polisi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga menyayangkan polisi yang mengamankan acara hiburan musik kampung itu dengan menggunakan senjata api. Inilah detik-detik insiden seorang anggota Karang Taruna tertembak saat acara hiburan musik di Gunung Kidul, Yogyakarta Minggu malam. Acara itu berujung kericuan warga. Bribtu Muhammad Karisma Anugrah yang membawa senjata laras panjang naik ke panggung untuk meredakan kericuhan. Saat tengah berjongkok, tiba-tiba senjata yang dibawanya meletuskan tembakan dan mengenai korban. Aldi Aprianto yang menjadi panitia acara saat itu berada di bawah panggung dan tertembak. Jadi korbannya itu duduk di depan panggung, terus bapak polisi ini dari atas panggung mau turun, kelihatannya mau turun atau mau gimana, itu pelatuknya ketarik terus kena bagian sini. Situasi saat kejadian penonton bagaimana? Itu udah mulai kondusif sebenarnya, acara udah mau dimulai lagi tapi. Pasca kejadian, warga ramai-ramai mendatangi kantor Polsek Giri Subo untuk meminta pertanggungjawaban. Keluarga korban menuntut proses hukum bagi pelaku. Keluarga menilai insiden ini terjadi karena kelalaian polisi. Kalau dilihat itu tidak, tapi jelas sebuah kelalaian karena mungkin sebenarnya untuk sekelas event dangdutan seperti itu pakai laras panjang dan menyebabkan hilangnya nyawa itu jelas kesalahan. Atas insiden ini, pelaku yang merupakan anggota Polsek Giri Subo kini ditahan dan proses hukumnya telah dilimpahkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tersangka dijerat dengan pasal 259 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, tersangka juga terancam sanksi internal Polri. Nanti sanksi yang paling berat maksimal kita adalah PTDH. Ya, maksimal nanti PTDH. Kemudian terkait dengan masalah pengamanan penggunaan senpi tadi, ya kita nanti akan dalami, kita sesuaikan dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan maupun tindakan kepolisian. Jadi nanti kita masih berproses ya, kita dalami di mana titik kelemahannya atau di mana titik kesalahan, gimana dari pengawasan mungkin dari kanitnya, kemudian meningkat lagi dari Kapolseknya terkait dengan penggunaan senpi. Kalau aturan sudah jelas, sudah baku, pimpinan sudah menetapkan aturan dan semua sudah sosialisasikan. Bupati Gunung Kidul menyebut peristiwa itu tidak dilakukan secara sengaja. Usai mengikuti prosesi pemakaman Aldo Aprianto yang meninggal dunia terkena tembakan seorang polisi, Bupati meminta keluarga dapat bersabar dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat. Ya, kalau saya ini kan insiden ya, yang tidak disengaja. Kemudian saya yakin aparat penegak hukum sudah menindaklanjuti. Dan juga saya sampaikan tadi, khususnya untuk keluarga korban ya, bersabar. Ya, sekali lagi bersabar. Kemudian ini kan sudah terlanjur ya, sekali lagi sudah terlanjur. Kemudian tadi masalahnya, saya yakin kita serahkan aja ke penegak hukum. Pasti dari aparat kepolisian juga segera menindaklanjuti. Kejadian ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang menggelar acara untuk menjaga keamanan dan menghindari keributan antar warga. Begitu pula dengan polisi yang bertugas mengamankan acara agar tidak lalai dan mengedepankan pendekatan humanis pada warga. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui pemeriksaan Bribtu MK, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan yang saat ini berada di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Michael, bagaimana proses hukum dan kode etik atas Bribtu MK yang menjadi tersangka saat ini? Selamat siang Arjuno dan saudara. Pemeriksaan terhadap Bribtu MK atau Bribtu Muhammad Karisma Anugrah masih terus dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 2 tim yang bekerja untuk kasus ini. Tim Reskrimum dan juga tim Propam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini ada 5 saksi yang sedang diperiksa secara intensif. Ditanyai keterangannya terkait kasus yang menyebabkan tewasnya Aldi Aprianto, warga Giri Subo, Gunung Kidul. Dan barusan kami mendapat informasi dari pihak Humas, disebutkan setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Bribtu MK,
tersangka kemudian dilakukan penahanan dan mulai hari ini sudah ditahan di sel Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ada 2 jalur untuk kasus ini. Yang pertama jalur melalui proses hukum pidana umum menggunakan pasal 359 mana kelalaian menyebabkan nyawa orang lain hilang, dan juga nanti ada penyelidikan internal terkait kasus ini tentu saja dengan berasaskan kode etik Polri, dan itu akan dilakukan oleh pihak Propam. Nah, seperti apa penyelidikannya memang masih akan kita nantikan hingga beberapa hari ke depan, Arjuno. Ya Michael, apa kasus Bribtu MK ini hingga dia harus menjalani demosi saat penembakan? Ya, tadi malam ketika konferensi pers digelar, Kombes Haryanto selaku Kabid Propam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Bribtu MK sejatinya adalah warga Sleman, namun menjalani masa demosi di Giri Subo, Gunung Kidul. Seperti apa kejadian di balik peristiwa sehingga dia dilakukan demosi, artinya dilakukan hukuman untuk menjalani tugas di wilayah Gunung Kidul, memang tidak disampaikan secara detail oleh Pak Haryanto. Dan kepada awak media memang Pak Haryanto meminta agar kita fokus saja dengan kasus yang terjadi di Giri Subo dan tidak lagi mengungkit kasus sebelumnya di mana Bribtu MK ditugaskan ke Gunung Kidul karena demosi tadi. Arjuno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Michael Aryawan dari Mapolda Yogyakarta.